رجال من خرج من بيته تراب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk satu majlis untuk mendapatkan ilmu, maka dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai orang-orang yang berjihad, mendapatkan pahala orang-orang yang mengangkat senjatanya memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ayahanda, ibunda kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kembali dipilih Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hadir di majlis ta'lim, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis yang di dalamnya disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan anugerah besar, kenikmatan besar. Kita mau duduk-duduk di majlis semacam ini adalah satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam, 7 turunan dia Islam, KTP-nya Islam, waktunya ada, badannya sehat, namun hatinya belum tergerak juga untuk hadir, duduk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, tausiah daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang kelak Allah jadikan bahwa orang-orang yang sedih hadir di majelis ilmu, di majelis yang di dalamnya disebut nama Allah, kelak para malaikat-malaikat Allah akan mengenalnya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini kita masih dalam suasana pandemi ya, bahkan Jakarta kembali siaga gitu ya, dan akan diikuti oleh wilayah-wilayah sekitarnya. Kita kembali bersama, ini kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, jaga kita. Tentu protokol dari alat kesehatan kita jalankan, agar itu bagian dari ikhtiar. Allah perintahkan kita untuk ikhtiar. Jadi kalau orang Islam ini disuruh ikhtiar itu berusaha, kemudian berdoa. Setelah kita berusaha suruh berdoa. Hasilnya bukan kita selamat, bukan kita sehat, bukan kita bebas. Hasilnya adalah kita disuruh tawakal kepada Allah. Orang Islam, usaha, doa, tawakal. Apa itu tawakal? Memasrahkan diri kepada Allah. Jadi walaupun sudah berusaha, tapi memang Allah takdirkan kita sebagai orang yang dimanfaatkan dengan cara seperti itu, maka Allah itu dari Allah yang mau untuk kita, dan itu yang terbaik untuk kita. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang wafat karena wabah itu digolongkan sebagai orang yang syahid. Maka ketika terjadi satu musibah wabah, maka ada orang yang sudah berada di dalamnya, dia tidak boleh keluar dari tempat tersebut, dari kampung tersebut, dari negeri tersebut. Dan orang-orang yang belum terkena, maka tidak boleh mendatangi tempat di mana ada banyak wabah. Ini bisa Rasulullah SAW sebagai bentuk ikhtiar di usaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, Allah berikan kesehatan kita dalam hidup. Di kesempatan yang singkat ini, ayat yang kita baca tadi adalah ayat surah Al-An'am ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Hanya di sisi Allah saja kunci-kunci sesuatu yang gaib, la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja, Allah. Jadi setiap yang gaib, banyak yang tidak diketahui daripada kita golongan jin dan juga manusia, ya, makhluk-makhluk Allah, kecuali hanya Allah saja. Ini namanya gaib.
Goib ini kalau secara bahasa sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Itu yang betul-betul goib. Apapun bentuknya, kita punya saudara, ya, punya keluarga di rumah, keberadaannya ada, tetapi saat ini tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar suaranya, tidak bisa kita rasakan keberadaannya. Itu namanya goib secara bahasa. Ya, keluarga kita di rumah yang tidak hadir di sini, ya, itu disebut goib, tidak tampak secara bahasa, secara bahasa. Nanti dijelaskan secara istilah. Setiap sesuatu yang tidak bisa dilihat, didengar, dirasakan oleh setiap panca indera, ini namanya goib. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah wajibkan untuk percaya dengan yang goib. Ini yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Surah Al-Baqarah di awal. Yaitu orang-orang beriman itu, orang bertakwa itu adalah orang yang mau percaya dengan yang gaib. Kalau orang-orang yang berpikir bebas, berpikir liberal, banyak mereka tidak percaya. Sementara banyak sekali hal-hal yang gaib yang hanya Allah jelaskan dalam Al-Quran keberadaannya. Seperti para malaikat-malaikat Allah. Para malaikat itu ya makhluk yang gaib. Tidak ada orang yang bisa melihat malaikat kecuali para nabi Allah. Ketika malaikat datang menjumpai nabi Allah, itu pun tidak harus dengan bentuk sebenarnya. Karena Rasulullah SAW pernah diperlihatkan dalam beberapa riwayat, ada beberapa kali Rasul diperlihatkan wujud asli malaikat Jibril. Dan Rasul sangat tidak kuat wujud aslinya. Maka Jibril itu kalau datang memberikan wahyu kepada Rasulullah, itu pasti tidak dengan wujud aslinya, ya, kadang dengan suara-suara lain. Dan Rasul yang paling suka itu kalau Jibril datang dengan menyamar sebagai sosok laki-laki yang tampan, laki-laki yang cakep. Jadi Rasul senang, ya. Dan orang lain pun bisa melihat. Para sahabat Nabi bisa melihat kalau kondisi Jibril itu dalam keadaan tidak dalam bentuk asli. Jadi ini tentu atas kuasa Allah. Jadi yang gaib itu kalau Allah tidak mau, tidak menghendaki kita melihatnya, maka tidak akan bisa ada orang yang melihat kecuali Allah menghendaki. Seperti para nabi-nabi Allah. Kita bisa bayangkan Pak, kalau secara gampang aja kita lihat. Kalau malaikat-malaikat turun di sepertiga hari malam, bisa kita lihat seperti apa. Malaikat itu kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih menjelaskan di sepertiga hari malam dia turun. Di situ dijelaskan, aku turun kata Allah. Aku mencari orang-orang yang bermohon kepadaku. Siapa yang bermohon saat ini aku kabulkan. Siapa yang meminta aku penuhi permintaannya. Itu jadi Allah di sepertiga akhir malam. Ini hadisnya hadis nuzul. Dalam kajian akidah itu penting disampaikan. Karena ada orang memahami Allah turun di sepertiga akhir malam. Jadi pemahaman keliru. Ya kalau Allah turun di sepertiga akhir malam, kemudian menjelang subuh Allah naik ke langit kembali, turun naik. Tentu ini adalah bukan sifat daripada Allah yang berbeda dengan makhluk. Maka para ulama dari dulu sudah memaknai yang dimaksud Allah turun itu adalah rahmat Allah atau malaikat-malaikat pesuruh Allah turun dari langit atas izin Allah untuk mencari hamba-hamba yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kajian akidah dan sunnah tidak dibenarkan Allah turun naik. Allah berada di langit. Allah bersemayam di atas arsy. Allah ada di mana-mana. Tidak dibenarkan
ucapan-ucapan semacam itu kalau dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya penting juga kita kaji ya ilmu tauhid, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, seperti apa pemahaman Rasulullah dan para sahabat tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah ahli sunnah wajib dikatakan Allahu mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat dan tidak berlaku baginya waktu. Allah tidak di langit, tidak di atas, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak ada dikatakan di mana-mana. Tapi Allah ada tanpa tempat dan waktu. Allah berbeda dengan semua ciptaannya. Karena kanan, kiri, atas, bawah, langit, atas, semua itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah tidak bergantung dengan ciptaannya. Kalau Allah dikatakan ada di langit, tanya di langit keberapa Allah ada. Kalau Allah dikatakan ada di aras, tanya kenapa Allah harus bersemayam di aras. Kalau Allah duduk di atas kursinya, seperti ayat kursi menjelaskan, kemudian sebagian orang memahami bahwa Allah duduk bersemayam di atas aras, di atas singgasananya, di atas kursi. Tanya, kalau begitu lebih besar mana kursinya dengan Allah? Lebih besar mana Allah dengan arasnya? Kalau dikatakan lebih besar arasnya, berarti Allah tidak maha besar. Allah tidak bergantung kepada tempat. Sebelum Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan aras, Allah tidak bergantung kepada ciptaannya. Dan setelah Allah ciptakan pun, Allah tidak bergantung dengan ciptaannya. Ini penting nanti dari sunnah dikit saja. Jadi kita kembali. Jadi yang goib itu hanya urusan Allah. Allah yang mengetahui rahasia-rahasia yang goib. Kuncinya hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang bisa mengetahui yang goib kecuali Allah beritahu. Jangankan kita orang biasa, Rasulullah makhluk yang disebut khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu makhluk terbaik, lebih mulia daripada seluruh nabi-nabi dan rasul lainnya. Nabi Muhammad lebih mulia daripada langit dan bumi, surga dan neraka, dan semua ciptaan Allah. Khairu khalqillah, sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah Rasulullah SAW. Makhluk yang terbaik pun tidak diberitahu hal-hal yang goib, ya, semuanya kecuali yang Allah beritahu. Jadi kita jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik itu kemudian mengetahui setiap sesuatu. Tidak. Bahkan Nabi Muhammad kehilangan otaknya, dia cari sampai sore, begitu. Ternyata tidak ketemu. Kemudian ini menjadi bahan ejekan dari kalangan orang-orang munafik, orang Yahudi. Mereka mengatakan, bagaimana Muhammad dia cerita hal-hal yang besar, dia cerita surga neraka yang goib-goib, cerita hari kiamat, gitu. Untanya hilang, dia tidak tahu di mana ada untanya. Itu ejekan daripada orang-orang munafik. Karena mendengar bahwa Nabi kehilangan untanya dan dicari di mana-mana tidak ketemu. Gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW mendengar sindiran atau ejekan daripada kelompok orang-orang munafik, sebagian orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu ambil unta. Dia berada di bukit ini, di tempat ini, ditunjukkan tempatnya secara jelas oleh Rasulullah. Akhirnya Ali pergi ke tempat tersebut dan dilihatnya untanya memang ada di situ. Kenapa dia tidak bisa pulang? Karena talinya terjepit batu, ya, di antara dua celah bukit, terjepit sehingga unta tidak bisa keluar, tidak bisa pulang. Setelah itu kemudian Nabi melepaskannya dan membawa pulang ke Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, saya tidak
mengetahui apapun kecuali Allah beritahu. Ya kalau setiap nabi atau rasul seperti Rasulullah SAW mengetahui setiap sesuatu, apapun bisa tahu, lalu apa bedanya nabi dengan Allah? Kan begitu. Bahkan kata Allah sedikit sekali pengetahuan tentang yang buruk. Rahasia ruh itu sampai sekarang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Yahudi memuji kebenaran Rasulullah SAW Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah, tanyakan kepada mereka tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Maka kemudian turun wahyu Allah, wahai Muhammad. Ya, mereka bertanya kepada tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka bahwa ruh itu adalah bagian dari urusan Allah saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberitahu pengetahuan tentang ilmu tentang ruh ini kecuali sedikit saja kata Allah. Maka sehebat apapun manusia meneliti ruh, tidak akan ada yang bisa memahami hakikat ruh itu kecuali sedikit saja. Begitu kata Allah. Allah kasih tahu sedikit tentang ruh. Ini tentang yang goib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah mengetahui setiap apa yang ada di daratan dan di lautan. Di bumi ini, di daratan, di lautan, Allah mengetahui. Yang ada di daratan dan di lautan, kita manusia mengetahui makhluk-makhluk Allah yang ada di daratan dan di lautan. Itu belum semuanya. Bahkan makhluk-makhluk Allah yang berada di lautan, ya, itu kata para peneliti, para ahli, baru sekitar 20% saja makhluk yang berada di laut yang diketahui manusia. Baru 20%. Jadi ada makhluk-makhluk laut yang belum bisa diteliti, belum diketahui, belum dilihat oleh manusia. Jadi makanya ketika Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya raya, yang tidak pernah memberikan kekayaan kekuasaan seperti Nabi Sulaiman ini, orang sebelumnya dan orang setelah Nabi Sulaiman tidak ada. Nabi Sulaiman itu juga orang yang paling kaya raya, paling kaya raya dan paling berkuasa, sampai bisa berbahasa binatang, bisa bahasa jin-jin, menaklukkan mereka. Bahkan Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa angin, sehingga dengan mudah memerintah arah angin. Luar biasa yang diberikan Nabi Sulaiman. Sehingga satu ketika Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, saya ingin memberikan makanan hari ini saja untuk seluruh makhlukmu. Maka kata Allah, silakan. Makhluk mana yang kau beri makan dulu? Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh bahan makanan yang dia punya. Dia masaknya. Dia ingin memberi makan satu hari itu seluruh makhluk Allah. Dia minta izin kepada Allah. Maka dipersilakan kepada Allah. Kemudian kata Nabi Sulaiman, saya akan memberikan ikan makanan ini kepada ikan-ikan di dalam dulu. Setelah mereka kenyang, baru kepada makhluk-makhluk yang di darat. Akhirnya dibawa seluruh makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya dan seluruh rakyatnya, dibawa ke tepi laut. Kata Allah, wahai makhluk, disebut satu nama ikan. Keluarlah hari ini Nabi Sulaiman yang akan beri kepada. Maka keluar satu makhluk besar luar biasa dari dasar laut. Nabi Sulaiman mulai memberi makan dengan bala tentara sampai makanannya habis yang disiapkan untuk seluruh makhluk Allah saat itu. Kata Nabi Sulaiman, satu ikan tersebut masih menganga mulutnya, tandanya masih kelaparan. Padahal makanannya sudah habis. Kata Nabi Sulaiman, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, masuk kita ya Allah. Inilah maha besarnya Allah. Jadi satu makhluk Allah, Nabi Sulaiman tidak bisa memberikan makan untuk satu hari. Hanya Allah lah yang maha segalanya. Jadi Allah mengetahui setiap sesuatu yang ada di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi. Bahkan Allah Maha mengetahui setiap daun-daun yang berguguran di setiap
waktunya. Illa ya'lamuha. Jadi daun-daunan dari pohon-pohonan di seluruh bumi yang berguguran daunnya di setiap hari, Allah Maha mengetahui jumlah hitungannya secara detail. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Allah juga mengetahui setiap biji hitam yang kecil di dalam kegelapan malam, warnanya hitam, berada di atas batu yang hitam. Biji hitam kecil berada di tengah gelap malam yang hitam, berada di atas batu hitam. Allah tahu. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Yang basah, yang kering, semuanya Allah ketahui. Ya, illa fi kitabin mubin. Bahkan sudah tercatat dalam catatan Allah. Semuanya tercatat. Apalagi hanya soal virus corona yang kecil sekali sudah Allah catat. Inna fi kitabin mubin, dalam catatan yang jelas. Ya Allah sudah rencanakan, apalagi hanya sekedar virus ini. Ya, COVID-19 ini jelas adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman adalah sebuah ujian besar. Disebut fitnah. Fitnah. Al-Quran itu gak pernah menyebut musibah untuk orang beriman itu sebagai adab, gak ada. Maka saya beberapa kali kritisi ada ustaz-ustaz berdoa. Dalam doanya, doa kunut dan doa meminta perlindungan dari adab, itu dengan menyebut bahwa virus ini sebagai adab. Ya. Sementara doanya kita, orang-orang beriman yang berdoa, min adabi virus corona. Saya bilang ustaz gak bisa virus disebut adab. Al-Quran tidak menyebut itu. Setiap bencana atau musibah yang besar sekalipun yang menimpa orang beriman, Al-Quran tidak menyebutnya sebagai adab. Adab siksa itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Allah menyebutnya dengan fitnah. Ya. Hasibun nas yutraku ayyuhu amanu ulaika. Apakah kalian mengira orang-orang yang sudah mengatakan kami beriman kepada Allah? Kata Allah, tidak, kami fitnah. Wa hum la yu'minun. Walaupun fatana alladziina min qablihim, sungguh telah kami fitnah. Fitnah itu ujian besar orang-orang sebelum kalian. Kata Allah, agar aku hanya ingin tahu siapa di antara kalian mana yang benar dengan imannya dengan ucapan itu, atau hanya yang berdusta. Itu aja tujuan Allah. Kami uji kalian ketika kalian sudah mengatakan beriman. Kata Allah, ya kita boleh tahu mana yang imannya benar, mana yang pura-pura doang. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dalam ayat lain, takutlah kalian dengan satu fitnah, kata Allah, dengan satu ujian besar tadi, yang mana dia tidak hanya menimpa orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim di antara kalian, tetapi juga menimpa kalian. Ya. Yang Allah siksa adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, baru mereka diberi adab. Orang beriman tidak disebut siksa, tapi sebuah ujian atau musibah besar, fitnah di mana-mana terjadi. Makanya ada itu orang bilang COVID adalah konspirasi fitnah. Ya. Nanti ya, orang sana ya, COVID adalah konspirasi fitnah. Jadi memang fitnah bagi orang-orang beriman. Apa tujuan Allah? Terakhir. Udah dipesan 30 menit aja Ustaz. Ya, masa pandemi udah 30 menit terakhir saja Pak. Jadi ayat ini menjelaskan Allah yang mengatakan, tenang, semua sudah tercatat detail dalam catatan Allah. Siapa yang harus meninggal karena COVID, ya, siapa yang diberikan kesehatan, ya, seperti itu sudah tercatat. Jangankan itu, ini batu hitam, biji hitam sudah ditulis oleh Allah. Ya Allah yang mengetahui rahasia itu. Ya, kita harus tetap tawakal, berusaha, berdoa agar Allah jauhkan kita dari musibah ini dan juga hasilnya dan tawakal, memasrahkan diri kepada Allah. Falyatawakkalul mu'minun, kata Allah. Ya, kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Yang tadi lebih jelas. Katakanlah, tidak akan pernah menimpa apapun terhadap kami
illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah catatkan untuk kami ini. Illa kita mengikuti sama dengan ini tercatat dalam catatan kita. Sudah apa yang menimpa kepada kami itu sudah tercatat. Kata Allah, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah saja bertawakallah wahai orang-orang yang beriman. Allah berkata tawakal, usaha, doa, aksi bertawakal kepada Allah. Terakhir, jangan kalian tanya kapan musibah ini akan berakhir. Negara-negara maju berlomba-lomba untuk membuat vaksin antivirus corona. Iya, jelas menjadi suatu bisnis besar. Berlomba-lomba mereka, tapi hanya Allah yang tahu kapan vaksin itu ditemukan, kapan virus ini bisa dimatikan atau bisa ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama menjelaskan sebagai jujur billah. Gak usah tersinggung kalau ada ulama bilang itu ada tentara-tentara. Orang berpikiran berat, berpikir tersinggung. Ya, itu udah dari dulu ulama-ulama begitu. Jujur billah. Nah, maka tidak usah bertanya kapan ini akan terjadi. Itu hanya urusan Allah. Allah yang Maha tahu kapan waktunya pandemi ini akan berakhir. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah berapa banyak hikmah yang bisa kita dapatkan karena musibah ini? Apakah dengan musibah ini semakin membuat diri kita dekat kepada Allah terus semuanya? Dengan banyak bencana, banyak musibah di mana-mana, apakah semakin meningkat kualitas keimanan, kepercayaan, ibadah kita kepada Allah, atau justru sebaliknya? Tanyakan terhadap diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, keluarga kita daripada bencana musibah ini, dan mudah-mudahan Allah sudah angkat ya musibah ini, ya, kita bisa hidup kembali dalam keadaan normal, ibadah lebih tenang begitu, ya. Dan Allah menjaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian ya, dan tutup dengan doa. Astagfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wasyakirin lana alhamdulillahi rabbil alamin wa zidna rabbana alhamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma salli ala awwalin wa akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabil jannah. Allahumma qul lana min ba'di wa ilayka wa rahmatullahi wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wa amwat. Amin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junud wal jadab wa min sayyi'il asqam wa jami'il amrad wa rawdil hujan min baladina Indonesia khassah wa min baladil muslimin 'amatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa min akhirah wa subhana rabbil qur'anil 'azim wa min kulli bala'in syarril dunya wa min akhirah wa farqana wa lahu rahmatin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadhihi marhuma wa taqabbal min ba'dina farqa ma'suma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar bi'adika ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.